Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eduzain, kembali lagi nih di MP Talk. Nah, MP Talk kali ini kita akan membawakan tema yaitu Prepare Yourself, Future and Your Experience with MBKM MSIB. Nah, kenalin aku Lia. Di sini aku sudah bersama dengan dua narasumber kita yang hebat-hebat dan cantik-cantik yaitu Kak Ayunda dan Kak Rista. Selamat pagi Kak Yunda dan Kak Rista. Pagi. Mungkin Kak Yunda dan Kak Rista bisa say hi dulu ke Sobat Eduzain kita. Halo. Nah, di sini saya merasa beruntung banget bisa jadi host di MPTA kali ini ditemani oleh dua narasumber yang hebat dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan UNESA. Nah, sekilas mengenai Kak Yunda dan Kak Rista. Kak Yunda dan Kak Rista ini adalah mahasiswa Prodi S1 Manajemen Pendidikan yang sekarang sudah di semester 6 ya Kak Yunda dan Kak Rista? Betul sekali. Nah, Kak Yunda dan Kak Arisa ini alumni MSIB yang sudah mengikuti satu semester baik secara online maupun offline yang sangat berdampak baik bagi prodi kita tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi sharing-sharing nih, kita kenalan dulu dengan Kak Yunda dan Kak Rista. Mungkin dari Kak Yunda dulu bisa perkenalan. Baik, halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ayunda Putri Agustina, biasa dipanggil Ayunda. Aku dari mitra bernama My EduSoft, ya, alumni dari sana. Kemudian saya memilih program UI UX Designer gitu. Nah, jadi Kak Yunda ini memilih UI UX Designer di magang di program SIB. Untuk Kak Rista sendiri bagaimana Kak? Oke, halo semua, kenali nama aku Rista Mayatul Isna ini. Aku biasa dipanggil Rista. Aku dari mitra Karirmu by Sekolahmu. Di sana aku ambil program Guru Digital Abad 21 gitu. Nah, berbicara mengenai MSIB sendiri adalah salah satu program dari MBKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kebebasan untuk mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia untuk memilih pengalaman yang dipelajari di perkuliahan di luar program studi. Nah, dari keikutsertaan kakak-kakak ini di program MSIB ini, apakah benar sih Kak program ini udah sesuai dengan tujuannya atau dan motivasi dari kakak-kakak sendiri mengikuti program S ini apa? Dari Kak Rista sendiri silakan Kak. Oke, untuk tujuan dan motivasi sendiri sebenarnya itu udah bener banget sih apa yang udah dibilang gitu, bahwa kita itu sudah diberi kebebasan gitu ya untuk memilih belajar di luar prodi kita gitu. Nah, untuk motivasi dari aku pribadi gitu ya, dari aku pribadi itu sebenarnya aku tertarik banget di dunia pendidikan. Makanya kenapa aku ambil mitra aku di bidang pendidikan gitu ya. Jadi aku ngerasa aku ini punya soft skill gitu di bidang pendidikan ini yang sudah aku kembangkan selama aku kuliah gitu dan ambil prodi S1 Manajemen Pendidikan ini gitu kalau dari aku. Jadi motivasi dari Kak Rista mengambil SI di bidang pendidikan ini karena memang sudah tertarik di bidang pendidikan. Betul ya, Kak? sekali. Nah, dari Kak Rista tertarik di bidang pendidikan tuh Kak Ayunda sendiri bagaimana nih Kak? Kalau aku sendiri mungkin agak berbeda ya. Oke. Jadi sebelumnya itu aku mendapat informasi dari senior kita. Oke. Jadi beliau mengikuti studi independen juga di mitra yang sama. Nah, di situ aku sendiri tertarik dengan yang namanya desain gitu. Dan aku nemu yang namanya UI UX designer gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti program tersebut di My EduSoft. Oke, untuk program MSI sendiri Kak Yunda dan Kak Risa ini mendapat informasinya dari mana? Atau dari Twitter kah, dari Instagram kah, atau dari Prodi sendiri memberikan informasi mengenai SI sendiri? Itu dari Kak Yunda mungkin bisa dijawab untuk menjawab kekepoan Sobat Eduzain kita semua. Oke, sebelumnya dari pihak Prodi sendiri, sepengalaman aku ya, itu juga memberikan informasi tentang studi independen ini, tapi secara lebih jelasnya mungkin karena aku sendiri punya kenalan dengan beberapa senior begitu, jadi akhirnya aku coba untuk tanya-tanya kepada senior kita. Kemudian dari situ dapat banyak informasi dan akhirnya aku bersama teman-teman yang lain juga mencoba untuk mencari atau research di websitenya, kemudian di official Instagram juga. Nah, dari situ kita bisa dapetin tuh semua informasi yang memang sangat penting dan kita butuhin untuk kita bisa mendaftar di program tersebut dengan sesuai dengan persyaratan yang ada gitu.
Jadi Kak Yunda ini mendapatkan info SI ini dari prodi dan senior ya Kak. Betul sekali. Untuk Kak Risa sendiri bagaimana nih Kak? Oke, kurang lebih sama sih aku sama Ayunda ya. Jadi yang pertama itu dari prodi dulu, itu memberikan informasi gitu. Terus kepo banget nih sama program ini gitu kan ya. Akhirnya aku langsung coba cek di official Instagramnya juga sama di Instagram. Di sana tuh informasinya menurut aku lengkap banget sih, jelas. Jadi kayak bisa menjawab gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aku bingungkan gitu. Jadi aku langsung cek di Instagram, terus kita juga koordinasi gitu sama teman-teman angkatan ya buat mulai dari ngurus surat dan lain-lain, itu bareng-bareng gitu sih. Jadi Kak Rista dan Kak Yunda, untuk program SI sendiri apa sih yang harus dipersiapkan untuk Sobat EduZ yang mau mendaftar? Apakah nilai-nilainya harus dipersiapkan atau hanya bergantung pada doa nih Kak? Untuk Kak Rista bisa dijawab. Oke, kalau apa yang disiapin itu kalau dari aku pribadi ya, itu aku lebih fokus di mana di sana itu kan kita itu harus masukkan dokumen-dokumen tuh kan ya. Nah, dokumen-dokumen itu yang buat aku itu jadi fokus aku sendiri gitu. Di sana itu ada CV, kemudian ada kartu hasil studi juga gitu, terus ada SPTJM, ada surat rekomendasi, ada banyak banget deh pokoknya dokumen-dokumen yang harus kita upload gitu. Nah, kalau dari aku pribadi sih lebih ke CV ya, CV-nya itu ditonjolin gitu. Maksudnya ditonjolin itu jadi nilai plus-plus kita itu kita cantumin di sana gitu. Karena ya gimana sih mitra itu tahu kita itu gimana, itu ya dari CV itu gitu kalau dari aku pribadi. Mungkin kalau Ayunda? Oke, jadi setiap mitra itu Betul. memiliki tahapan yang berbeda untuk seleksinya begitu. Nah, jadi kalian bisa menyiapkan mental kalian, misalkan waktu interview gitu, kalian bisa menyiapkan diri. Gimana sih cara interview yang benar gitu? Atau teman-teman di sini ada yang banyak nih pertanyaan, Kak, kalau misalkan aku nggak ada pengalaman organisasi, Kak, kalau misalkan aku nggak pernah menang lomba ini, menang lomba itu, gitu. Aku tetap bisa nggak ikut studi independen atau ikut MSIB begitu? Jawabannya tuh bisa banget, pasti bisa. Aku sendiri tuh, walaupun ya memang alhamdulillah dulu mengikuti beberapa organisasi, tapi teman-teman aku yang ada di sana itu banyak juga yang bukan anak organisasi. Jadi di sana tuh sebenarnya yang dilihat dari kitanya adalah CV-nya, Betul. ya, Kak? Dari CV, kemudian berkas, kemudian cara kalian interview, kemudian hasil tes kalian nanti, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi yang dipersiapkan bukan hanya nilai ya Kak, dokumen-dokumen, Betul. terus mental juga. Jadi mungkin teman Sobat EduZ bisa cek sendiri langsung di website atau Instagram mitra yang Sobat EduZ minat untuk program MSIB. Nah, bicara tentang first impression nih Kak, first impression Kak Yuda dan Kak Risa sendiri saat mengetahui dapat email lolos dari MBKM ini dan perjalanannya sehingga sampai babak tersedih dalam program MSIB ini sendiri bagaimana ya Kak untuk Kak Rista? Oke, untuk bicara tentang first impression gitu ya, kalau dari aku pribadi itu yang pertama aku kaget banget sih sebenarnya. Kaget, kenapa kok kaget? Karena kaget gak nyangka gitu, ternyata bisa lolos gitu, dapet email waktu pertama itu benar sama Ayunda tadi, administrasi. Jadi lolos itu bukan langsung lolos, aku bisa langsung, iya betul sekali, enggak yang gitu, tapi ada notifikasi bahwa lolos buat administrasi tahap pertama gitu. Nah, terus habis itu seneng, kaget seneng campur jadi satu. Terus habis itu nanti ada tahap yang kedua, yaitu dikatakan lolos enggaknya itu dari tes. Kalau aku ada tesnya sih Ayunda. Kalau Ayunda gimana? Aku juga ada tes. Iya, sama berarti ya. Tapi kalau aku nggak ada interview sih. Kalau dari mitra aku nggak ada interview Sama. gitu. Aku Iya. juga nggak ada Jadi cuman dari tesnya tadi gitu. Nah, terus habis dari tes itu pengumuman itu kan kita kan disuruh ikut tes gitu kan ya. Terus habis itu ikut tes deg-degan sih sebenarnya, deg-degan nunggu emailnya tadi. Kalau nggak salah 2 hari, terus ada email lagi. Dikabarin bahwa lolos tahap kedua gitu. Jadi untuk bicara tentang first impression gitu, itu yang pertama kaget plus seneng itu campur jadi satu kalau dari aku sih.
gitu. Mungkin dari Kak Yunda dan Kak Rista ini, gimana sih pengalaman ikut SI ini untuk lingkungannya sendiri? Apakah support atau masih ada senioritas? Atau mungkin dari Kak Yunda dan Kak Rista ini udah punya bestie selama magang 1 semester di SI ini? Untuk Kak Rista silakan Kak. Oke, kalau untuk bestie sendiri itu belum ada ya kalau aku ya, karena aku ngerasa waktunya cukup singkat ya. Jadi kalau buat bestie itu belum ada, tapi kalau buat senioritas juga belum ada juga, nggak ada. Jangan sampai ada ya, nggak ada yang namanya senioritas di mitra aku gitu. Terus untuk pertemanannya itu semua ya support banget sih satu sama lain. Terus juga di mitra aku itu waktu itu nggak cuman semester 5 aja, waktu itu aku kan semester 5 ya, jadi nggak cuman mahasiswa dari semester 5 aja gitu, tapi ada semester 7 yang udah skripsi juga pada waktu itu gitu. Jadi kayak ada tugas, ada project, itu kayak kita itu saling support satu sama lain gitu, saling bantu gitu. Misal ada kurangnya ini, itu pasti kita itu diskusi gitu. Jadi saling bantu sih kalau dari mitra aku sih gitu. Jadi tetap saling support walau perbedaan semester ya Iya, Kak. betul. Untuk Kak Yunda, apakah sama dengan Kak Risa atau memiliki lingkungan yang berbeda nih? Pastinya sama ya, kita punya mitra yang memang benar-benar sangat mensupport gitu. Betul. Bukan hanya dari para pesertanya aja, tapi para mentornya itu juga support banget. Nah, ngomong-ngomong soal pilihan nih Kak, apakah saat menjalankan program MBSI ini di mitra yang Kakak terima ini, apakah pilihan pertama atau mungkin ada pilihan-pilihan lainnya yang Kakak pilih waktu mengikuti MBKMSB ini? Dan culture shock apa sih yang Kak Yunda dan Kak Rista rasakan waktu mengikuti program ini dibandingkan mengikuti 4 semester di prodi kita? Untuk Kak Yunda mungkin bisa dijelaskan ke Sobat EduZain. Oke, kalau aku sendiri seperti yang aku sebutin sebelumnya ya. Jadi kalau aku memang mendaftar di beberapa mitra, tapi memang minat aku yang pertama ada di My EduSoft gitu. Kemudian untuk culture shock sendiri, kalau aku pribadi ada, karena memang jurusan kita agak berbeda gitu ya. Jadi, banyak dari mitra aku yang mendaftar itu mereka ada di jurusan DKV, sistem informasi, desain grafis, seperti itu. Nah, untuk aku sendiri, ya memang ada beberapa anak yang jurusannya juga kurang relevan gitu. Tapi, seperti yang aku sebutin tadi, lingkungannya sangat support. Kita sama-sama belajar, jadi akhirnya aku juga belajar bareng gitu dengan mereka. Kemudian mentornya juga bilang kalau misalkan, udah nggak apa-apa, jangan khawatir, kita belajar bareng-bareng. Gitu. Untuk Kak Rista sendiri bagaimana nih? Oke, kalau untuk pertanyaan apakah ini merupakan mitra pertama gitu ya, atau yang dituju gitu ya. Jadi sebelumnya itu aku daftar di kampus mengajar gitu. Di kampus mengajar ternyata belum rezeki di sana, nggak lolos gitu. Nah akhirnya aku coba buat ikut MSIB. Nah aku juga nggak cuman ini sih, mitra yang aku tuju nggak cuman satu aja gitu, jadi ada beberapa juga gitu, tapi masih relevan, berbeda dengan Aida. Kalau aku masih relevan di bidang pendidikan gitu. Nah terus untuk mitraku ini itu aku karena ini ya, kayak aku ngerasa kayak ada soft skill aku di situ gitu, jadi aku milih mitra ini gitu, dan juga alhamdulillahnya lolos gitu. Terus untuk culture shock nggak ada sih kalau dari aku, sama semua. Ini kayak hampir sama dengan apa yang sudah aku dapatkan di perkuliahan ini ya, prodi ini. Terus cuman mungkin ada beberapa aja yang beda, tapi masih sama tentang seputar pendidikan, jadi nggak terlalu buat aku gimana gitu ya, jadi aman lah gitu. Mungkin kalau aku boleh nambahin ya, silakan Kak. Jadi kalau mungkin teman-teman yang di sini fase belajarnya sudah dijadwalkan gitu ya, ada jadwalnya begitu. Kalau di sana ya memang udah ada jadwalnya, tapi fasenya tuh lebih cepat kalau di tempat Betul. aku. Jadi kita menyesuaikan dengan fasenya yang ada di sana, dan memang kadang agak pressure, tapi kalau kita kerjain bersama-sama pasti bisa gitu. pasti bisa. Iya. Jangan khawatir.
Jangan khawatir Sobat Iya, Eduzen. jangan Nah ini khawatir. pertanyaan yang mungkin bakal mewakili Sobat Eduzen semua nih. Waktu mengikuti program SI ini apakah ada tugas tambahan nih Kak dari Prodi? Misalkan kita harus mengikuti UTS atau UAS atau hanya kita berfokus pada program SI ini? Dan untuk penilaiannya sendiri bagaimana nih Kak? Yunda mungkin bisa dijawab dulu. Oke, kalau dari pihak prodi sendiri itu sebenarnya tidak ada tugas tambahan karena memang dari aku sendiri itu tidak mengambil SKS tambahan gitu ya. Betul. Jadi kita cuman fokus di 20 SKS Betul. di program studi independen tersebut begitu. Nah, untuk di mitra aku sendiri penilaiannya itu jadi kita kan ada pembelajaran mingguan sebenarnya sama seperti Iya, perkuliahan kuliahannya, ya. benar Jadi banget. kita kuliah terus ada mata kuliahnya gitu. Betul. Sama di tempatku juga ada bisa dibilang mata kuliah Iya, ya apa ya? kita Pokoknya belajar tentang itu ya, gitu. ada itunya juga semacam RPS juga ada Iya. gitu ya. Pokoknya intinya sama lah dengan kuliah cuman beda bidang aja terus beda perusahaan gitulah intinya begitu. Terus nanti dari sana ada penilaian harian, kemudian ada juga penilaian akhir. Nah, kalau di mitra aku sendiri itu ada penilaian akhir ujian gitu, ujian akhir intinya. Itu namanya capstone project gitu. Nah, capstone project ini kita ada kerjasama dengan perusahaan dari luar MyEdusoft yang kerjasama dengan MyEdusoft gitu. Kita solve problem mereka dan membuat website yang baru untuk mereka gitu. Intinya kita menyelesaikan masalah mereka, masalah dari perusahaan yang secara real begitu. Jadi kita benar-benar Dihadapkan ya magang dengan masalah yang yang ada Betul gitu. banget. Nah, itu yang jadi nilai utama kita bisa lulus apa enggak di program tersebut. Ya. Nah, tuh kita bicara tentang tips and trick ya Kak. Mungkin dari Kak Ayunda dan Kak Rista ini ada tips dan and trick sendiri untuk bisa lolos di SI ini yang nantinya bisa dicoba oleh Sobat Eduzen di rumah. Nah, mungkin dari Kak Rista bisa di-spill nih Kak tips and tricknya. Kalau bicara tentang tips and trick dari aku ya, itu kalau aku pribadi itu tadi kayak yang udah aku bilang di awal itu dari CV sih. Kalau dari aku tuh dari CV, karena emang mitra aku itu nggak minta kayak contohnya kayak mungkin di Ayunda ada portofolio ya, tambahan portofolio gitu ya. Kalau bisa desain tuh ada gitu. Tapi kalau dari mitra aku tuh nggak ada, jadi bener-bener hanya cuman CV aja gitu. Jadi menurut aku untuk bisa dilirik gitu ya, bisa dilirik gitu, itu tuh dari poinnya tuh dari CV-nya gitu. Nah, gimana aku bisa buat CV yang bisa dikatakan mitra ini tertarik gitu, ya meskipun bisa dikatakan aku ini minim sama pengalaman organisasi gitu ya, cuman ada pengalaman-pengalaman lain gitu yang bisa aku tambahkan di CV, aku cantumkan di CV gitu. Mungkin kalau dari aku sih dari CV ya, karena mitra aku nggak ada portofolio gitu. Mungkin kalau dari Ayunda gimana? Oke, kalau sebenarnya aku sendiri jawabannya tuh mau sama gitu ya. Juga. Dulu aku juga memang lebih mengunggulkan CV aku. Benar. Gimana sih caranya CV aku bisa dilirik gitu kan? Nah, Tuh. saran aku masukkan aja nih ya. Ya. Kalau bisa kita pakai CV ATS friendly aja. Oke, iya benar Kita banget. cari aman gitu kan Betul, ya. betul. Nah, kalau kalian teman-teman nih mau pakai CV ATS yang bukan ATS ya, Iya. CV kreatif. Iya, gitu, kreatif, betul. Itu takutnya gitu Betul. ya, takutnya nanti kalau ada kurang-kurangnya atau kurang sreg dan bisa terlihat kurang profesional. Iya, betul sekali. Kalau kita pakai CV ATS friendly terlihat lebih profesional, kemudian juga poin-poin yang nantinya penting untuk bisa betul. dilirik oleh para penyeleksi Iya. gitu ya. Itu bisa kita cantumkan di dalamnya. Nah, itu bisa membuat kita lebih gampang tuh untuk menarik si para penyeleksi agar kita bisa keterima, kita bisa lolos di studi independen itu. Nah, kalau berbicara tentang portofolio, mungkin teman-teman agak gimana gitu ya. Kalau teman-teman ada yang pengen gabung di bidang desain, jangan takut, jangan insecure dulu. Kalian
oh aku nggak punya portofolio, misalkan kalian pernah membuat desain pamflet atau suatu desain apapun itu, kalian bisa cantumin di dalamnya. Jadi nggak usah khawatir. Aku dulu juga begitu, masih amatiran begitu ya, amatiran banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, dicoba aja gitu. Jadi beberapa desain yang pernah aku buat, aku langsung masukin ke dalam portofolio dan ya alhamdulillah bisa diterima. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi bisa Sobat Edulzen bisa mempersiapkan CV-nya dari sekarang ya Kak. Betul banget. Nah jadi SI ini kan sistemnya dilaksanakan secara online nih Kak, hampir semuanya online. Nah untuk kendala, keuntungan dan kekurangan dari pelaksanaan sistem online ini apakah sama dengan sistem perkuliahan atau mungkin ada sedikit perbedaan? Untuk dari Kak Rista dulu, mungkin bisa disampaikan ke Sobat Edulzen. Oke. Kalau buat online gitu ya, karena memang jujur pribadi ini aku suka banget sama online ya, suka banget sama online. Terus untuk sama enggaknya sama perkuliahan ya tadi ya? Iya. Itu iya sama sih, kayak diwajibkan on cam. Terus abis itu kalau waktu ada namanya materi itu kita juga harus tertib gitu ya, maksudnya nggak boleh on mic gitu. Terus habis itu nanti kalau ada waktunya juga bakal dipersilahkan buat on mic gitu atau buat diskusi gitu tuh ada. Jadi bisa dikatakan kalau ditanya online ini keuntungan gimana, itu kalau dari aku pribadi itu suka banget sih aku. Jadi kayak kita itu nggak perlu kesana kemari kalau dari aku pribadi itu. Terus bisa apa ya, bisa ada kegiatan lain yang aku juga bisa kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya offline itu kan datang gitu, terus habis itu nanti selesainya jam berapa gitu, terus nanti di jalan apa gitu. Tapi kalau online tuh menurut aku tuh jadi lebih fleksibel gitu sih kalau dari aku. Itu dari Kak Yun ya sendiri gimana nih Kak? Kalau aku ya sama, kita generasi online. Generasi Seneng online. banget ya sama Seneng online. banget sama online gitu. Ya kalau aku sendiri ya bisa dibilang lebih memilih online karena mitra aku tempatnya jauh. Iya, gitu. sama sih, sama. Jadi tapi kalau misalkan ada kesempatan nih kita bisa ketemu bareng sama teman-teman ya Pengen ya, pengen banget malah. Nah kalau di tempat aku itu sama pakai Zoom meeting juga, kadang juga pakai Google Meet gitu ya. Kita Zoom meeting. Kalau aku ada kelas malam. Kalau kelas aku enggak. malam, kalau bukan kelas malam ya kelas pagi atau siang. Gitu. Ada juga namanya karir mentoring, ya seperti yang aku sebutin tadi, karir mentoring juga. Ya sama, tidak boleh on mic, ya sama seperti perkuliahan biasanya. Iya, sama sistemnya. Tapi ya apa ya, tetap seru aja gitu. Iya. Seru banget sih. Apalagi ketemu teman baru ya. Iya. Walaupun belum bisa ketemu langsung. Iya, betul. Nah, jadi setelah mengikuti program SI selama 1 semester, ini feedback apa yang dirasakan Kak Ayunda dan Kak Arista ini? Apakah ada reward kursus atau bisa diberikan sertifikat dari mitra yang kakak itu? Mungkin dari Kak Yunda dulu bisa dijawab nih. Oke, sebenarnya aku senang banget ya bisa sharing ini. Jadi kalau di mitra aku, emang mitranya itu seperti suatu lembaga sertifikasi begitu. Alhamdulillah di dalam studi ini, program studi independen ini, aku bisa mendapatkan sertifikat Adobe Internasional. Keren banget. Jadi kalau kalian teman-teman mau minat di MyEdusoft, kalian nantinya akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian beberapa aplikasi gitu ya. Jadi sesuai dengan program yang kalian ambil. Misalkan kalau aku sendiri kan UI UX designer, jadi diberikan kesempatan untuk ujian Adobe InDesign, kemudian Adobe Illustrator, kemudian apalagi ya, ada Intuit gitu ya. Kita di situ sertifikasinya juga sifatnya internasional, sudah taraf internasional gitu. Jadi itu akan sangat bermanfaat untuk aku sendiri waktu aku nanti bisa melamar atau apply di suatu perusahaan gitu, ataupun saat aku pengen magang, aku bisa menggunakan sertifikasi itu. Kemudian dari pihak Kampus Merdeka juga memberikan sertifikat. Betul. Jadi alhamdulillah feedbacknya gitu. Jadi yang awalnya aku nggak bisa
ya masih bisa yang amatir, dan setelahnya itu apa ya, bisa pastinya bisa bertambah begitu ya. Lebih expert lagi kan. Expert lagi, Betul, betul banget. Gitu. Untuk Kak Rista. Oke, sama sih ya. Kalau dari kampus Merdekanya itu ngeluarin sertifikat gitu. Jadi kita dapat sertifikat sesuai namanya ya, MSIB Magang Studi Independen Bersertifikat gitu. Kalau untuk dari mitranya juga sama kayak Yunda, dapat sertifikat sesuai gitu ya, sama nama, kemudian keterangannya, sama ada program yang aku ambil. Terus gak lupa juga ada nilainya juga gitu. Dan kebetulan aku dapat A juga, poin A juga. Seneng banget sih bisa karena apa ya, bisa dikatakan sertifikat itu kayak apa ya Yunda ya, Kayak nilai plus. iya ya, gitu, nilai jadi plus. kayak kita punya nih gitu loh, Barang kita bukti kita ikutan nih gitu, kayak gitu. Terus untuk dari reward biasanya itu kalau misal selesai tugas dan tugasnya itu dapat nilai bagus, itu dari mentornya itu kadang sering kayak ngasih apa ya, bisa dibilang kayak top up berapa gitu, itu tuh dapat kayak gitu. Jadi bikin kita itu apa ya, berlomba-lomba gitu. Atau, buat dapat kayak gitu. Sering ada kuis misalkan. Iya, betul, Ya, kuis. kita menang kuis, dari nanti mentor ada hadiah. Iya, ada hadiah gitu. Gitu sih. Jadi mungkin setelah 5 bulan ini mungkin juga jadi pertimbangan Sobat Eduzen untuk mengikuti program SIB ini ya Kak. Apakah ketika sudah menyelesaikan program SI ini, apakah bisa lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan? Ataukah mungkin dari mitranya sendiri ada penjamin untuk alumni SI-nya sendiri bisa langsung bekerja di mitra SI tersebut? Untuk Kak Rista sendiri. Oke, kalau dari mitra aku itu udah dijelasin sebelum program studi independen itu berakhir, itu dijelasin bahwa kita yang ikutan nih di mitra itu buat studi independen itu ada lebih besar peluangnya gitu. Jadi informasi sebelum di-share ke misal kayak ke sosial medianya bahwa ada posisi nih, lagi cari posisi ini, itu tuh sebelum itu tuh bakal di-share dulu di grup apa ya, di grup yang besarnya itu, di mitra itu tadi itu ada grupnya gitu ya. Jadi bakal di-share dulu di situ, diprioritasin dulu dari alumninya. Kemarin tuh ada loh, barusan itu ada lagi ada posisi yang kosong gitu, jadi nawarin gitu, tapi emang ya itu tadi sih di Jakarta Selatan ya, karena di Jakarta Selatan gitu. Jadi kalau untuk bicara tentang penjaminan itu iya sih gitu, kalau di mitra itu di-share dulu gitu, iya, jadi diprioritaskan dari alumni, terus nanti kalau emang udah enggak mungkin baru di-share ya ke media sosialnya gitu. Kalau dari mitra aku. Ya, untuk dari mitra Kak Ayunda sendiri, apakah sama dengan mitranya Kak Rista? Kalau aku, kalau dibilang dijamin untuk bisa mendapat pekerjaan itu tidak, tapi peluangnya memang lebih besar. Entah itu kamu bisa bekerja di mitra tersebut atau bisa bekerja di luar mitra tersebut. Jadi tidak dijamin, tapi lebih diutamakan untuk Iya, alumni peluangnya mitra SI, ya. peluangnya Betul, lebih Bang. besar. Iya. Nah, terakhir nih Kak Yunda dan Kak Rista, apa sih harapan Kakak mengenai program MSIB ini, baik untuk mitra, prodi maupun diri Kakak sendiri? Untuk dari Kak Rista bisa dijawab. Oke, untuk harapan, bicara tentang harapan ya, kalau buat aku pribadi, aku berharap banget gitu, ilmu yang udah aku dapetin di studi independen ini itu bisa aku gunakan untuk selanjutnya gitu ya, bisa dikatakan setelah lulus ini aku bisa pakai nih ilmu yang udah aku dapatkan. Jadi sebenarnya ya nggak cuman setelah lulus aja sih, ada banyak ilmu yang aku dapat gitu ya dari sini, yang bisa dikatakan aku juga mengimplementasikannya saat ini juga, aku juga sedang mengimplementasikannya gitu. Jadi kalau untuk harapan buat pribadi seperti itu ya. Jadi otomatis kalau udah dapet ilmu, ya berharapnya, ada harapannya itu bisa di karir gitu ya, di karir aku juga membantu di karir aku gitu. Kalau untuk harapan dari harapan untuk prodi ya tadi ya. Untuk prodi itu semoga kegiatan ini tetap terus berjalan ya Yunda ya, karena luar biasa sekali gitu loh, luar biasa gitu, bisa membantu, banyak membantu gitu. Jadi semoga itu sih kalau harapan buat prodi. Kalau buat teman-teman yang lain yang mau daftar apalagi itu wajib banget ikutan gak sih ya
wajib banget ikutan biar ada pengalaman, bisa di mitra atau perusahaan yang apa ya, bisa dikatakan keren-keren banget ya Yunda ya gitu. Jadi buat teman-teman semua nggak apa ya, kalau yang bingung itu kalian bisa cari gitu ya, informasi-informasi tambahan gitu. Itu sih kalau dari aku. Dari Kak Ayunda, bagaimana harapannya untuk kedepannya? Kalau aku harapannya semoga ilmu-ilmu yang aku dapat sebelumnya ini bisa berguna gitu. Baik itu untuk saat aku udah lulus ataupun saat ini pun aku juga masih mengimplementasikannya. Betul. Kemudian juga saat aku berkarir, semoga ini juga bisa membantu. Kemudian harapan untuk prodi ya seperti yang dibilang tadi, semoga tetap terus berjalan dan banyak peminatnya. Kemudian Betul. ini juga bisa meningkatkan kualitas dari prodi kita gitu. Kemudian harapan untuk mitra sendiri, semoga mitra yang aku tempati bisa terus membuka studi independen untuk teman-teman semuanya dan bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman bisa bergabung dan mengembangkan keinginan mereka, yang mana aku juga belajar kan awalnya dan akhirnya bisa kesampaian. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk mitra aku sebelumnya, Microsoft. Terima kasih untuk kakak-kakak mentor dan juga untuk teman-teman lain. Kalau misalkan mau join, mau bertanya-tanya tentang studi independen aku, ataupun dari Kak Rista, ataupun dari kakak-kakak senior yang lain, Iya, betul. silahkan. Itu kita sangat Terbuka, untuk teman-teman. betul Jadi jangan takut untuk bertanya begitu ya. Informasi yang disampaikan Kak Ayunda dan Kak Rista bisa disimpan dan disimak baik-baik untuk bekal Sobat Eduzen mengikuti MSIB ke depannya. Baik, saya Lia dan dua narasumber saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.